kalau sudah menikmati panggilan, kita baca di kitab Korintus, dia akan menikmati namanya karunia. Shalom, saudara terkasih, saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh sesuatu yang menyenangkan ketika kami hadir di channel YouTube Tani Babies Hope untuk memberkati umat Tuhan di mana saja berada. Saat ini kami bersuka cita karena kami kehadiran tamu spesial yang akan memberkati kita di konten ini, yaitu beliau adalah seorang dosen, beliau juga adalah seorang penulis buku, memberkati gereja-gereja Tuhan di bidang pengajaran. Perkenalkan tamu kita yang hadir di konten ini adalah Dr. Juanda. Apa kabar, Pak? Wah, senang sekali saya berjumpa dengan Kakak Lani dan diberikan kesempatan untuk berbagi tentang firman Tuhan. Wah, saya senang kalau beginian. Ya, kesibukan apa saja ya Pak selama masa pandemi ini, Pak? Ya, banyak yang saya kerjakan, saya mengajar, saya juga bikin YouTube untuk menjadi berkat. Karena saya pikir saya sedang menanti jadwal dipanggil Tuhan, maka perlu terus-menerus produktif, kreatif, inovatif. Makanya ketika mendapatkan jadwal untuk berbagi firman, saya senang sekali. Ya Pak, ngomong-ngomong mengenai pelayanan, waktu lalu saya pernah dengar bahwa Dr. Juanda itu dulu seorang wartawan. Tapi pada akhirnya sekarang memilih untuk melayani Tuhan. Dan banyak cerita tentang orang yang dulunya hidupnya seperti ini, backgroundnya seperti ini, akhirnya lebih memilih untuk melayani Tuhan atau yang sering orang sebut dengan panggilan. Nah, menurut Bapak sendiri apa itu panggilan? Wah, bicara panggilan memang menarik sekali. Apalagi sedang COVID-19 ini kan banyak orang dipanggil kan. Artinya ya bukan dipanggil kan untuk kembali ke surga atau itu juga namanya panggilan. Maksudnya panggilan ini untuk pelayanan begitu? Iya, jadi maksud saya adalah panggilan melayani selama di muka bumi. Oh. Ada dua jenis panggilan kalau kita belajar di Alkitab. Yang pertama adalah panggilan untuk menjadi anaknya. Saya akan baca satu teks ya Kak Lani ya. Saya tunjukkan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Berkata sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Apa itu panggilannya? Ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari kisah ini banyak sekali orang berpikir tentang bahwa Tuhan pasti memberkati dan sebagainya. Tapi kalau lihat konteksnya, ini adalah panggilan khusus untuk orang menjadi miliknya, menjadi anaknya. Dan dikatakan di puncak, di bagian bawah dikatakan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Berarti panggilan yang pertama adalah sebelum kita melayani, pastikan kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Kalau tidak, kita ini tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Ada dosa. Maka orang itu perlu menerima Yesus. Bagaimana menikmati panggilan ini? Perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pada waktu dia sudah punya Yesus, maka dia bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Nah, inilah panggilan pertama, sehingga ada relasi dengan Tuhan. Tapi ada yang kedua, Kak Lani. Itu tentang panggilan ketika dia sudah memiliki Yesus, apa yang harus dia kerjakan selama di dunia ini. Seperti perkataan Kak Lani tadi, saya dulu wartawan, saya pindah kerja itu 37 kali loh. Jadi, beberapa tempat kerja saya sudah coba. Maka disitulah awalnya sih memang saya ini sudah pelayanan. Umur 18 saya sudah khotbah pertama kali. Tapi kemudian coba-coba bekerja, malang melintang dalam dunia usaha. Tapi Tuhan itu baik. Maka pada waktunya ketika Presiden Soeharto itu turun dari tahtanya, maka saya juga mengalami kebangkrutan total.
Dari situlah saya kembali ke nol, dan rupa-rupanya Tuhan baik. Kalau saya tidak dibuat menjadi bangkrut, maka mungkin saya tidak bisa menikmati panggilan. Maka ketika seseorang sudah memiliki Yesus, sesungguhnya dia itu sudah menikmati panggilan untuk bersaksi tentang Yesus. Tapi persoalannya, kita seringkali ditawarin dengan banyak hal. Maka yang kedua, bagaimana menikmati panggilan dalam pelayanan. Nah, kita akan baca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Pasti tahu tentang sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita perlu lihat konteksnya ini. Kalau kita lihat, ini adalah perumpamaan ketika Yesus bercerita, ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu dia mengundang orang, tapi nggak ada yang mau. Kemudian disuruh lagi hambanya itu cari orang. Ada yang datang, tapi dapat satu teguran dari raja itu seperti ini. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi ada yang suka datang, tapi rupa-rupanya tidak datang dengan mempergunakan pakaian pesta. Tapi yang awal, dia sudah hamba-hamba ini mengajak orang, ayo datang. Dipanggil semua, datang. Dalam satu pesta ini. Tapi semua penuh dengan alasan. Macam-macam alasannya. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga. Kalau kita baca, baik di Injil Matius maupun Lukas. Tetapi ternyata, si raja ini berkata, cari lagi. Kalau dia cari lagi, rupa-rupanya dia berjumpa dengan orang-orang yang mau datang. Maka yang datang itu tidak pakai baju pesta. Rajanya nggak terima juga. Karena ini adalah pesta raja. Itu adalah gambaran, Kak Lani, tentang hidup kita. Berarti boleh memilih. Iya. Panggilan itu untuk semua orang, tapi saya berhak. Iya, bisa. Menolak aja silakan, nggak ada masalah. Silakan. Tuhan nggak butuh kita kok. Tapi bagaimana orang yang merasa dipanggil Tuhan dari awal terus melayani, tapi akhir hidupnya tidak sesuai dengan panggilan? Wah, menarik ini. Ada beberapa jenis panggilan. Ada orang yang tidak dipanggil merasa dipanggil. Wah, ini yang bahaya. Tidak dipanggil tapi merasa dipanggil. Tapi ada pula orang yang didorong-dorong supaya bertemu dengan panggilan. Sudah pelayanan di sini aja, sudah di sini aja. Seakan-akan didorong-dorong sampai dia menemukan panggilannya. Tapi yang ketiga, ada pula orang yang dipanggil tapi tidak merasa dipanggil. Ini persoalan lain lagi. Jadi dia dipanggil. Saya dulu dipanggil karena khotbah pertama kali umur 18 tahun. Saya sudah pelayanan, saya sudah ketua pemuda, saya sudah mengikuti banyak acara gereja. Tapi saya ingin kaya. Maka saya bekerja, pindah kerja, sehingga pada waktu kuliah punya rumah 2. Apakah saya tidak ke gereja? Ke gereja. Lalu ada orang berkata begini, wah, jangan lupa ya pelayanan ya, jangan lupa ibadah ya. Saya bilang, saya tidak lupa ibadah, saya tidak lupa pelayanan. Tapi ingat, saya tidak konsentrasi di bidang itu. Itu bedanya. Dia tidak fokus di bidang itu. Maka dari itu, ketika kita betul-betul ingin menikmati panggilan, tentu orang itu yang pertama harus menikmati panggilannya dengan tenang. Dia harus berpikir segar, dia tahu apa yang sedang dihadapinya, maka dia harus tenang. Kalau dia tidak tenang, maka dia tidak bisa menikmati T yang kedua, fokus atau terarah. Saya kasih 3T, terarah. Nah, kalau dia tidak tahu apa yang dipanggilkannya, dia susah menikmati T yang ketiga, tegar. Kuat menghadapi apa yang menjadi panggilannya. Panggilan itu beda-beda. Tidak semua orang dipanggil jadi gembala. Saya dipanggil jadi pengajar. Meskipun saya ini sesungguhnya agak bodoh. Lumayan bodoh juga sih. Kenapa? Karena waktu S1 IP cuma 2,5. Parah bukan? Saya nggak suka kalau disuruh mengajar. Tapi hari ini mengajar S1, S2, kemudian S3. Berarti orang bodoh juga bisa dipakai. Saya teringat gini,
kepada penemu lampu itu apa? James Watt ya? Atau ya. Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison ya. Wah, itu pun diusir oleh si sekolahnya, tapi dia yang menemukan sesuatu yang luar biasa. Artinya adalah ketika seseorang sudah menghidupi panggilannya, dia tenang sekali. Jadi pernah saya mengajar satu hari itu dengan 5 mata kuliah yang berbeda. Padahal yang mengajar tidak pintar, tapi saya ada panggilan. Makanya orang kalau sudah menikmati panggilan, kita baca di kitab Korintus, dia akan menikmati namanya karunia. Di situ akan melengkapi dia untuk terarah kepada panggilannya dan tegar. Itu dia. Bagaimana Pak? Apakah panggilan itu selalu merujuk pada passion? Jadi ada orang yang, oh saya suka nyanyi, oleh sebab itu saya dipanggil nyanyi. Oh saya suka ngajar, oleh sebab itu saya melayani di bidang pengajaran. Oke, menarik ini. Kita perlu membedakan antara karunia dan bakat. Kalau passion itu kebanyakan ke arah talenta atau ke bakat dia. Apa bedanya? Kalau bakat itu diberikan Tuhan sejak lahir dari ibu. Kalau karunia itu diberikan Tuhan ketika dia lahir baru. Kalau bakat itu diberikan untuk kepentingan orang itu. Tapi kalau karunia itu diberikan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kalau bakat dibawa sampai mati. Tapi kalau karunia ketika dia tidak lagi menghidupinya, bisa tidak menikmati lagi. Maka saya katakan tadi, orang kalau menikmati panggilan dalam dunia pelayanan atau panggilan mungkin pendidik, maka dia akan menikmati baik-baik. Itu saya sebut dengan tenang. Menikmati sekali, tenang sekali. Keadaan apapun dia tetap tenang. Nggak ada uang, dia tetap menghidupi panggilannya. Itu seperti seniman. Meskipun uangnya kurang, tapi dia menghidupi terus. Itu dia menikmati panggilan. Tapi yang kedua, makanya kalau cari pacar, itu bukan cuma lihat ganteng atau cantiknya. Lihat panggilannya. Kalau dia panggilannya memang biasa sebagai seorang seniman, atau mungkin sebagai seseorang kerja kantoran dan sebagainya, lalu Anda berkata, you harus jadi seorang pengusaha, harus begini, harus begitu. Nggak bisa, nggak tenang kita. Maka yang kedua, harus fokus, terarah. Apa yang menjadi panggilan dia. Nah, ini bisa dipakai untuk passion. Tapi ingat, passion itu untuk orang itu sampai kapanpun, dia tidak akan kehilangan apa yang menjadi passionnya. Tapi panggilan nggak bisa. Contoh ya, kalau sekarang saya sedang ada panggilan mengajar, tiba-tiba saya bekerja di kantor. Nanti setelah itu, potensi ngajar saya, kemampuan ngajar saya, ataupun khotbah saya tidak seperti ini lagi. Kenapa? Karena saya tidak menghidupi panggilan saya. Tapi kalau saya menghidupi, maka terfokus, terarah, di situ akan membuat saya jadi kuat. Apapun keadaannya, tetap tegar. Ada 3 T. Sudah beberapa tahun saya melayani Tuhan, dan banyak sekali yang terjadi di gereja-gereja adalah banyak orang memiliki panggilan bukan melayani di bidang pujian, tapi dia maksa supaya bisa tampil, supaya bisa nyanyi, dilihat orang. Akhirnya pemain musiknya sampai bingung nyari kuncinya, karena memang dia nggak dipanggil Tuhan secara khusus. Karena ada orang-orang tertentu yang dipanggil Tuhan, tapi ada orang tertentu juga yang memang memiliki kualitas suara yang baik, tapi Tuhan nggak percayakan. Bagaimana Pak dengan kasus-kasus seperti ini? Nah, ketika kita menghidupi panggilan, contoh ya, meskipun banjir, tidak ada yang datang, orang yang menikmati panggilan, penampilannya tidak berubah. Contoh ya, jemaatnya cuma 1. Kalau memang dia panggilannya adalah WL dan singer, gayanya seperti jemaat 1000. Itu panggilan. Tapi kalau dia terpengaruh tentang berapa yang hadir, dia bukan panggilan. Maka itu, pada waktu saya mengajar, meskipun mahasiswa cuma 2-3, gayanya sama kan? Nggak berbeda gayanya. Kenapa? Itu panggilan saya di situ. Jadi saya tidak peduli yang datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, gaya tetap sama. Kenapa? Saya menghidupi bagian saya tetap tenang. Tapi kalau orang itu bukan panggilan, kemudian memaksa dirinya untuk tampil, suatu hari dia bisa kecewa.
Makanya orang yang hidup dalam panggilan tidak bisa kecewa dengan apa yang dikerjakan. Tapi kalau dia gampang kecewa, gampang iri hati, gampang frustasi, jangan-jangan itu bukan panggilan, merasa dirinya dipanggil. Kalau orang panggilan jangan takut. Kalau memang panggilan saya mengajar, tidak bakal tidak ada kesempatan saya tidak mengajar. Karena memang panggilan di situ. Maka kalau memang kita punya panggilan, contoh WL atau singer, nanti tiba-tiba kalau Tuhan memang ingin, mungkin Anda disikut, mungkin Anda dilengserkan. Tapi ingat, kalau memang panggilan, tiba-tiba orangnya bisa yang mengganti Anda, tahu-tahu sakit, tahu-tahu ada masalah, bisa tergantikan kembali. Dan saya banyak mengalami hal seperti itu. Makanya orang kalau hidup dalam panggilan, itu harus tenang. Pertanyaan berikutnya, apakah panggilan itu harus kita pilih? Oh, saya mau WL aja, saya mau penginjilan aja. Kalau mele-mele itu bukan panggilan, mele-mele itu selera. Saya kepingin bagian ini, saya bagian itu, selera. Saya itu tidak kepingin mengajar karena capek. Lagian itu materi begitu banyak, saya mengajar melelahkan sekali. Tapi karena panggilan, saya menikmati. Meskipun orang tidak mau mengajar, saya mengajar. Itu panggilan. Tapi ketika itu cuma selera, kalau aku ngajar kok aku seneng ya, kok enak ya, tidak apa-apa. Coba kalau bahannya habis. Coba kalau cuacanya tidak mendukung. Coba kalau lampunya mati. Coba kalau yang dengar cuma 2-3 orang. Apakah itu tetap kita bisa terarah, tetap bisa fokus atau tidak? Kalau nggak bisa lagi, jangan-jangan dia cuma menikmati pelayanannya sebagai selera. Ini beda-beda tipis memang. Ada orang yang memang bidangnya di situ tapi tidak dikasih melayani sekian tahun. Karena ada orang yang memberi sumbangan begitu besar sehingga pihak gereja lebih memperhatikan orang. Misalnya ini kasus-kasus di sekolah-sekolah teologi, ketika seseorang ditempatkan jadi mahasiswa praktek di tempat itu, dia tidak diberi kesempatan untuk melayani di bidang misalnya sekolah minggu, misalkan WL, singer yang ada, dia diberi kesempatan untuk ngepel gereja, diberi kesempatan untuk pokoknya kebersihan. Jadi itu yang membuat saya bingung, kenapa gereja setempat tidak memberi kesempatan orang ini untuk lebih mendalami panggilan atau memahami panggilan. Nah, ini dia karena Tuhan memang tidak ingin dia tampil. Jadi belum waktunya. Wah, belum waktunya. Saya kasih contoh yang gampang. Saya itu punya jadwal, selain terganggu COVID, itu biasa 2 tahun ke depan. Jadi contoh ya, ini tahun ini, maka orang kalau minta jadwal khotbah tidak akan ada. 2000 ke depan, itu tidak ada, 2000 ke depannya lagi, baru ada. Nah, tiba-tiba, biasa, beberapa teman itu telepon, Pak, sorry Pak ya, jadwal Bapak digeser karena ada orang penting. Lalu suatu hari saya ganggu, goda, kamu kok beraninya sama saya aja ya? Kok enggak berani sama hamba Tuhan yang lain berkata begitu? Wah, karena sama Pak Pendeta enak, nggak marah-marah. Lalu mereka tanya, kenapa Bapak kok nggak marah-marah? Kalau tiba-tiba dibatalkan, padahal Bapak saya tahu lebih sibuk daripada yang lain. Tapi Bapak kenapa kok nggak marah-marah? Saya punya prinsip, karena untuk hari itu Tuhan tidak suka saya khotbah di situ. Maka saya tidak khotbah, tidak usah marah-marah. Kalau kita ngerti Alkitab baik-baik, orang kalau hidup dalam panggilan, dia itu bisa menikmati apapun juga dengan tenang. Kalau memang bukan jadwalnya lagi dari Tuhan, tidak usah kita tergesa-gesa. Kita kadang-kadang suka menyanyikan lagu, orang boleh nutup pintu, Tuhan yang buka. Tapi kenapa kita ragu-ragu dengan apa yang kita kerjakan dalam pelayanan? Tidak ada masalah. Tapi persoalan kalau tidak, ya Tuhan tidak keingin kita yang ada di situ. Kalau panggilan tidak akan lari, tidak akan lari. Pasti akan dia kerjakan itu. Tidak tahu tahunnya kapan. Baik, saat ini kita sangat diberkati dengan sharing bersama Dr. Juanda. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi semua umat Tuhan di mana saja yang menonton.
channel YouTube ini, dan poin yang penting yang harus kita renungkan adalah yang pertama, ketika orang dipanggil Tuhan pasti tenang hidupnya, karena memang dia dipanggil dan tidak perlu tergesa-gesa atau merasa gelisah ketika tidak ada pelayanan atau belum diizinkan Tuhan untuk dipercayakan Tuhan satu pelayanan. Itu menjadi poin penting. Bahkan mengerjakan, kalau kita dipanggil Tuhan, maka kita akan mengerjakan apapun situasinya. Benar ya Pak? Yes, apapun betul. situasi yang terjadi. Oleh sebab itu mari melalui konten ini kiranya dapat memberkati Anda di luar sana yang mungkin saat ini sedang ragu dengan panggilan. Kami sudah berbagi tentang panggilan, dan kiranya konten kami memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saatnya kami akan menutup acara ini, namun sebelumnya kami rindu ingin berdoa bersama saudara dimanapun berada. Kiranya kita dapat melewati masa COVID ini, dan kita diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pemulihan. Pada Pak Juanda saya persilahkan untuk berdoa bagi. Oke, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali jikalau kami sudah berbincang sepintas tentang persoalan panggilan mungkin belum lengkap, tapi Tuhan menolong setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini bisa mendapatkan berkat. Yang sedang melayani mungkin sedang frustasi, putus asa, yang sedang merasa disikut, yang merasa ada orang iri hati. Kiranya melalui firman Tuhan tadi meneguhkan kembali, kalau dari Tuhan tidak perlu kita khawatir, karena Tuhan sudah tahu apa yang perlu kita kerjakan masing-masing. Berkati umatmu yang menikmati channel Dennis Baby Hope ini. Kiranya melalui channel ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang ada persoalan beban kehidupan, Tuhan akan buka jalan. Ada masalah keluarga, Tuhan akan menolong untuk memberikan harmonis di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.